Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan banyak nikmatnya serta karunia-Nya sehingga sampai detik hari ini kita masih diberi kemudahan, keistiqomahan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan hingga sampai di penghujung. Kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, seiring bergulirnya waktu, tak terasa kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Tamu agung itu akan berpamitan kepada kita semua dan meninggalkan kita semua. Banyak sejuta pelajaran dan kebaikan sebagai hadiah terbaik bagi kita semua. Derai air mata, kerinduan serta perpisahan dengan tamu agung ini dirasakan oleh semua umat Islam di seluruh dunia. Sebagaimana para sahabat meneteskan air mata kesedihan karena takut tidak bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Jamaah rahimakumullah, andai Ramadan bisa berpesan pada kita semua, maka mungkin ini yang akan disampaikannya. Jamaah rahimakumullah, pesan yang pertama adalah: setelah aku pergi, jangan engkau lupakan aku, yaitu puasa, karena aku akan datang kembali menghampirimu selama 6 hari di bulan Syawal, dan itu tiada lain agar engkau dan kamu senantiasa dekat, akan lebih dekat lagi ketika engkau melaksanakan puasa Senin Kamis atau puasa tengah bulan Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 di bulan Komariah, ataupun puasa Arafah, puasa Asyura. Bahkan baginda Nabi SAW menganjurkan untuk melaksanakan puasa Daud, yaitu sehari berbuka, sehari berpuasa. Itu semua tiada lain agar engkau selalu mengingatku, sehingga aku pasti menunggumu di pintu Ar-Rayyan. Tentunya pintu Ar-Rayyan ini menyambut kita semua yang gemar atau rutin istiqomah berpuasa. Kemudian jamaah rahimakumullah, pesan yang kedua dari Ramadan: setelah aku pergi, jangan engkau biarkan Al-Quran bersampulkan debu atau hanya sebagai hiasan di tempat-tempat kita atau di hiasan di rumah kita. Buatlah jadwal rutin agar engkau tetap membacanya seperti sedia kala ketika aku ada bersamamu, seperti saat-saat ini kita selalu interaksi terus dengan Al-Quran. Masya Allah, dari pagi subuh, habis zuhur, atau di tengah-tengah kegiatan kita istiqomah untuk membaca 1-2 lembar, insya Allah. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu adalah salah satu gizi hatimu, dan Al-Quran merupakan salah satu yang memberimu syafaat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada hambanya di hari kiamat. Puasa akan berkata kepada, ya Rob, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat, maka perkenankanlah aku memberikan syafaat
untuknya. Kemudian Al-Quran berkata, ya Rob, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka perkenankanlah aku memberikan syafaat untuknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan keduanya memberi syafaat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabarani. Di hadis lain, Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa'inahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran menjadi penolong atau syafaat bagi yang membacanya. Maka jamaah rahimahullah, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan kita di hari-hari ini, di bulan Ramadan ini, yang interaksi terus dengan Al-Quran, jangan sampai setelah Ramadan hilang semuanya. Al-Quran ini digeletakke cuma untuk hiasan di tempat rumah kita. Kemudian jamaah rahimahullah, pesan Ramadan yang ketiga, setelah aku pergi, jangan engkau tinggalkan sholat malam atau qiyamul lail, walaupun kamu hanya sanggup melakukannya beberapa rakaat saja. Sungguh sholat malam mampu mendekatkanmu dengan Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya sholat malam, qiyamul lail ataupun tahajud adalah kebiasaan para salaful soleh, para orang-orang soleh yang terdahulu. Itu membiasakan diri untuk sholat malam, kadang beberapa rakaat saja, ataupun setelah sholat isya kita tutup dengan witir. Meskipun kalau memang benar-benar lelah sekali, minimal 1 rakaat, jangan sampai kita ketinggalan untuk menutup dengan sholat witir. Kemudian jamaah rahimahullah, pesan yang keempat, setelah aku pergi, jangan kau tinggalkan kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan di saat aku ada di sisimu. Ketahuilah bahwasanya Rabb senantiasa mencintai satu amalan kebaikan yang dilakukan tanpa henti, walaupun itu sedikit. Sebagaimana dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Amalan yang kontinu atau istiqomah walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Kemudian jamaah rahimahullah yang kelima, saat aku pergi, duhai kekasihku, wahai para muslimah, jangan kau lepaskan kembali jilbabmu, karena di situ kehormatan dan kemuliaan seorang wanita terjaga. Jangan kau memakainya karena aku, tapi pakailah karena Rabbku. Tentunya para wanita muslimah, jilbab adalah mahkotanya atau kehormatan para wanita. Jangan hanya kita pakai ketika bulan Ramadan, oh bulan Ramadan puasa aku tak akan jilbab, habis itu dibuka kembali. Ya iman-iman sekali, iman-iman sekali. Yang terakhir jamaah rahimahullah, kun robanian walatakun romadonian. Jadilah kau insan yang senantiasa beribadah kepada Allah. Jangan kau beribadah hanya di bulan Ramadan saja, karena sungguh Allah Rabb di seluruh waktu. Ini adalah motivasi dan teguran bagi kita semua, bahwasanya jangan sampai kita menjadi orang yang soleh hanya di bulan Ramadan saja. Kita gemar bersedekah, gemar membaca Al-Quran, gemar berpuasa, gemar qiyamul lail di bulan Ramadan saja, tapi tetap kita istiqomahkan di setiap waktu, karena Allah berada di setiap waktu. Mungkin itu saja jamaah rahimahullah yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.